praktikum kimia dasar. Yang pertama, setelah pengenalan alat, kemudian pengenalan bahan, kemudian kita melakukan pembuatan larutan atau preparasi larutan. Nah, preparasi larutan ini dibagi menjadi dua, yaitu preparasi larutan dari bahan padatan, dan yang kedua adalah preparasi larutan dari larutan yang konsentrasinya lebih pekat. Kemudian di sini sebelum kita membuat larutan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan perhitungan. Jadi kalau membuat larutan dari bahan padatan, berarti harus dihitung terlebih dahulu padatan yang dibutuhkan itu berapa gram atau berapa miligram. Kemudian kalau membuat larutan dari bahan larutan yang konsentrasinya lebih pekat juga harus dihitung terlebih dahulu berapa mili larutan yang harus diambil, larutan pekat yang harus diambil untuk membuat larutan dengan konsentrasi yang lebih encer, seperti itu. Nah, ini sebelum kita ke preparasi larutan, kita belajar dulu cara perhitungan. Yang akan kita buat adalah HCl membuat larutan HCl 1 molar sebanyak 100 mili. Nah, kalau HCl 1 molar sebanyak 100 mili ini dari HCl pekat 37%. Ini. Jadi kita hitung terlebih dahulu dia, kan ini satuannya berbeda kan, ini satuannya molar, ini satuannya persen. Jadi satuannya harus kita samakan terlebih dahulu. Sehingga 37% ini harus kita konversi menjadi berapa M. Nah, konversi persen ke molar dapat dilakukan menggunakan rumus M sama dengan 10 dikalikan persen dikalikan rho per ml HCl. Oke, kemudian sini 10 dikali persennya kan 37. Kemudian rho-nya HCl 1,18 dibagi ml-nya HCl. ml HCl, nah itu 1, Cl ini 35,5 sehingga 36,5. Oke, dihitung ini dia berapa M. Nah, kalau sudah, misalkan ini saya ya P molar. Kalau sudah, kita kan mau buat 1 molar. Kalau mau buat 1 molar berarti perhitungan yang kedua adalah pakai rumus V1 kali M1 sama dengan V2 dikalikan M2. Nah, V1 ini adalah volume yang akan kita buat, yaitu 100 mili HCl. M1-nya sebagai 1 molar dengan konsentrasi 1 molar sama dengan V2, ini konsentrasi asam pekat yang akan kita ambil. M2 ini punyanya konsentrasi HCl pekat. HCl pekatnya tadi kan 37%. Nah, 37% itu kan setara dengan P molar. Kemudian kita hitung ini 100 kali 1 berarti kan 100 sama dengan V2 dikali P molar. Kita hitung saja ya, P-nya ini setara dengan berapa? 12, berapa? Oke, 06. Kemudian di sini kita pasang ini M. Kemudian di sini V2 sama dengan 100 dibagi P-nya tadi kan 12,06, berarti 12,06 molar. Nah, di sini V2 sama dengan berapa mili? Ini dihitung ya, nanti 100 bagi 12,6. Nah, V2 ini nanti HCl pekat yang kita ambil itu sebanyak ini X mili. Nah, X mili ini setara dengan 8,2 mili ya. Nah, 8,2 mili ini nanti yang kita ambil, kemudian asam pekat yang kita ambil atau HCl pekat yang kita ambil, kemudian kita taruh labu 100 mili, kemudian kita tambahkan aquades atau pelarut sampai tanda batas. Nah, kalau dia labunya itu 100 mili berarti sampai tanda batas itu dia volume totalnya itu 100 mili. Kemudian kalau kita ngambil 8,2 diapkan sampai 100 mili, artinya larutan yang kita buat itu setara dengan konsentrasi 1 molar. Oke, sekarang kita lanjutkan ke cara preparasi larutannya. Selanjutnya adalah preparasi larutan dari bahan larutan
pekat ya. Yang kita gunakan atau yang akan kita preparasi adalah larutan HCl 1 molar dari HCl pekat 37%. Nah, 37% tadi berdasarkan perhitungan konversi satuan setara dengan 12,06 molar. Kemudian kita encerkan agar dia konsentrasinya menjadi 1 molar. Nah, di sini alat-alat yang kita gunakan ada labu ukur 100 ml karena kita mau membuat HCl 1 molar sebanyak 100 ml, maka kita prepare labu ukur 100 ml. Kemudian di sini ada pipet ukur nanti untuk mengambil asam pekatnya. Kemudian di sini ada pipet pump ya, pipet pump. Cara menggunakannya nanti ini pipet pump ini di sini dimasukkan ke dalam lubang atasnya pipet ukur. Kemudian nanti untuk dia menghisap larutan itu ini di scroll ke bawah untuk menghisap larutan, kemudian di scroll sebaliknya untuk mengeluarkan larutan. Kemudian di sini ada aquades sebagai pelarut ya untuk pengenceran. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan, tadi kan kita sudah melakukan perhitungan. HCl pekat yang kita ambil adalah sebanyak 8,2 mili untuk membuat larutan HCl 1 molar sebanyak 1 mili. Oke, kemudian larutan pekat itu kan dia karena konsentrasinya tinggi, maka dia kalau langsung kita masukkan ke dalam labu ukur dia berpotensi menyebabkan percikan. Nah, untuk menghindari terjadinya percikan terlebih dahulu sebelum kita membuat larutan HCl 1 molar dari HCl pekat, kita tambahkan terlebih dahulu pelarutnya. Ya, pelarutnya dimasukkan dulu, kemudian baru asam pekatnya, baru kemudian ditambahkan pelarut lagi. Oke, kita masukkan pelarut dulu, kita kira-kira kurang lebih 10 mili pelarutnya ditambahkan. Oke, setelah itu baru kita mengambil 8,2 mili HCl pekat. Nah, karena dia pekat, maka kita atau disimpannya HCl pekat itu kan di lemari asam. Sekarang kita menuju ke lemari asam. Nah, di lemari asam ini kan gelap ya, biar dia tampak itu dia ada lampunya. Kemudian yang kedua ini ada 2 tombol, satunya lampu, satunya blower. Jadi blower ini tujuannya dia menghisap agar uap-uap yang beracun itu langsung dikeluarkan, tidak masuk ke dalam lab. Kita ambil 8,2 mili. Karena ini kan skalanya nolnya di sini kan ya. Berarti kalau 8,2 mili itu kita untuk mengambil 8,2 mili itu ada 2 cara. Yang pertama kita ambil sampai 0, jadi 0 sampai bawah ini kan volumenya 10 mili. Nah, cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita ngambil sampai 0, kemudian kita kurangi 8,2, 10 kurangi 8,2 kan 1,8. Nah, kita sisakan 1,8, atau kita bisa ngambil 10 kurangi 8,2 kan 1,8, berarti kita bisa ngambil sebanyak ini sampai 1,8 sini. Nah, 1,8 sampai ke bawah itu setara dengan 8,2 mili. Oke. Ya, kita pakai cara yang kedua ya. Kita ambil sampai 1,8 skalanya. Sini ya 1,8, ini kan 2 berarti atasnya 1,8 kita pindahkan. Nah, lewat dinding tabung kita mengeluarkannya, karena kalau tidak melewati dinding tabung dikhawatirkan dia akan memercik ya, sehingga kita keluarkan lewat dinding tabung.
Nah, setelah HCl pekat masuk, kemudian kita tambahkan Aquades sampai tanda batas. Jangan lupa 1 cm sebelum tanda batas diberhentikan, kemudian dibersihkan dulu leher tabungnya, leher labu ukur. Kemudian kita tambahkan menggunakan pipet. Posisikan tegak lurus dengan mata untuk melihat tanda batasnya. Sampai tanda batasnya, kemudian kita homogenkan. Kalau sudah dihomogenkan, kita kasih label, kita beri label ya, HCl 1 molar. Nama pembuat siapa, tanggal pembuatan, tanggal berapa dicantumkan. Kemudian jangan lupa disimpan ke botol coklat. Jadi kalau saya ulangi lagi ya, cara pembuatan larutan asam pekat tadi setelah menghitung. Kemudian yang kedua adalah memasukkan terlebih dahulu sebagian pelarut, kurang lebih 10 ml pelarut. Kemudian baru mengambil asam pekat sesuai dengan volume yang hasil perhitungan. Selanjutnya adalah yang ketiga, menambahkan kembali pelarut sampai kurang lebih 1 cm sebelum tanda batas. Kemudian yang keempat, membersihkan terlebih dahulu leher labu ukur. Selanjutnya adalah menambahkan pelarut sampai tanda batas. Setelah itu memberi label dan disimpan di dalam botol gelap agar dia lebih tahan lama. Sekian untuk preparasi larutan dari bahan larutan asam pekat. Kemudian nanti saya beri tugas untuk pembuatan larutan yang lainnya pada akhir video ini. Terima kasih. Untuk praktikum 5 dan praktikum 6, nilai laporan akan saya ambilkan dari nilai tugas. Jadi tugas berikut merupakan laporan untuk P5 dan P6 dengan judul pembuatan larutan dari bahan padatan dan pembuatan larutan dari larutan pekat. Kemudian tugas ini nanti ditulis di kertas folio bergaris, tulis tangan, kemudian difoto, dijadikan satu file PDF, lalu diupload pada Google Classroom. Terima kasih, selamat mengerjakan.